warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Widya Eva Yuliana, mahasiswi Institut Setiami Kampus B, Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Pabrik Konsentrasi Perpajakan, dengan nomor pokok mahasiswa CA191111209 kelas EO. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas teori organisasi dengan dosen pengampu, Bapak Yuka Maipatria, SAP MA. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi kepemimpinan atau leadership. Seperti yang kita ketahui bahwa jiwa kepemimpinan sangatlah penting diterapkan pada individu setiap manusia. Karena apa? Karena kita akan menjadi seorang pemimpin baik di bidang usaha kita sendiri, di lingkungan pekerjaan nantinya maupun di dalam keluarga. Apa sih perbedaan pemimpin dan kepemimpinan? Pemimpin adalah orang yang mendorong atau menggerakkan agar mau bekerja sama mencapai tujuan, sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai kepemimpinan atau leadership, mari kita simak video berikut ini. Kepemimpinan atau leadership adalah bagaimana kita mempengaruhi perilaku manusia. Kepemimpinan tentang mengelola energi dengan baik. Pertama dari dalam diri orang tersebut, dan lalu mempengaruhi lingkungan sekitar. Jika tingkat energinya rendah, maka kepemimpinannya kemungkinan juga akan lemah. Trait theories mengatakan kepribadian dan karakteristik individulah yang menjadikan seseorang memiliki kemampuan kepemimpinan dan mengasumsikan bahwa pemimpin itu dilahirkan dan tidak bisa dipelajari. Behavioral theories mengatakan bukan kepribadian yang menjadikan seseorang pemimpin, melainkan perilakunya yang menjadikan seseorang memiliki kemampuan kepemimpinan, dan mengasumsikan bahwa pimpinan diciptakan dan kepemimpinan itu bisa dipelajari. Sedangkan contingency theories oleh faktor-faktor situasional. Berikut ini saya akan menjelaskan kepemimpinan dan gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama ada The Ohio State Leadership Studies. Kategori-kategori perilaku pemimpin. Yang A. Consideration. Pemimpin bertindak dalam perilaku yang bersahabat dan sportif, menunjukkan perhatian pada bawahan, dan mempertahankan kesejahteraan mereka. Contohnya, mencangkup, melakukan bantuan personal kepada bawahan, menemukan waktu untuk mendengarkan masalah bawahan, melindungi bawahan, berkonsultasi dengan bawahan, dan memperlakukan bawahan sederajat. B. Initiating structure. Pemimpin mendefinisikan dan menstruktur peran bawahannya dan perannya sendiri terhadap pencapaian dari tujuan-tujuan formal kelompok. Contohnya, mengkritik pekerjaan jelek, menekankan betapa penting tenggang waktu rapat, menugaskan bawahan, menjaga standar kinerja, meminta bawahan untuk mengikuti standar prosedur, menawarkan pendekatan baru terhadap permasalahan, dan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari bawahan-bawahan yang berbeda. Yang kedua, The Michigan Leadership Studies. Perilaku-perilaku kepemimpinan yang efektif. A. Perilaku task-oriented. Manajer yang efektif tidak menghabiskan waktu dan usaha mereka melakukan pekerjaan yang sama dengan bawahan mereka, tetapi berkonsentrasi pada fungsi-fungsi yang berorientasi tugas seperti perencanaan dan merencanakan pekerjaan. B. Perilaku relation-oriented. Untuk manajer efektif, perilaku task-oriented tidak muncul dengan mengorbankan kepedulian terhadap hubungan antar manusia. Manajer efektif juga sangat mendukung dan menolong bawahan. C. Participative leadership.
Manajer efektif lebih banyak menggunakan supervisi kelompok daripada mengawasi tiap bawahan secara terpisah. Yang ketiga ada peer leadership. Bowers dan Seashore 1966 mengembangkan penyelidikan atas perilaku kepemimpinan dengan menyarankan bahwa kebanyakan fungsi-fungsi kepemimpinan dapat dilaksanakan oleh seseorang selain dari pemimpin kelompok yang telah ditunjuk. Terkadang, manajer meminta bawahan untuk sama-sama melaksanakan fungsi kepemimpinan tertentu dan kadang pula bawahan melakukan fungsi tersebut atas inisiatifnya sendiri. Kuesioner terstandar yang digunakan secara ekspresif dalam organisasi oleh peneliti-peneliti di Universitas Michigan mempunyai skala-skala mengukur dua perilaku task-oriented, yaitu goal emphasis dan work facilitation, dan dua perilaku relation-oriented, supportive leadership dan interaction facilitation. Yang keempat ada the high leader. Penelitian ekstensif akan kepemimpinan task-oriented dan relation-oriented jelang 1960-an menimbulkan ide pemimpin Haig, Black, dan Mouton 1964 mengembangkan teori managerial grid untuk menggambarkan manajer dalam hal concern for people dan concern for production. Walaupun kebanyakan setuju bahwa perilaku tugas dan hubungan adalah penting untuk kepemimpinan efektif, mereka berbeda dalam asumsi mereka tentang bagaimana kedua aspek perilaku kepemimpinan berhubungan. Beberapa mengasumsikan bahwa perilaku task-oriented pemimpin dan perilaku person-oriented mempunyai efek-efek yang independen dan aditif pada bawahan. Sementara yang lain mengasumsikan bahwa dua tipe perilaku berinteraksi dan saling memfasilitasi efek-efek mereka pada bawahan. Yang kelima ada taksonomi perilaku kepemimpinan. Ada beberapa alasan akan perbedaan taksonomi yang dikembangkan untuk menjelaskan perilaku kepemimpinan. Kategori-kategori perilaku adalah suatu abstraksi dibandingkan atribut-atribut nyata. Kategori-kategorinya diturunkan dari perilaku yang diobservasi untuk mengorganisasikan persepsi dunia dan menjadikannya bermakna, tetapi mereka sebenarnya tak ada secara objektif. Tak ada himpunan absolut akan kategori perilaku yang benar. Karena itu, taksonomi-taksonomi yang berbeda tujuan dapat dianggapi mempunyai konstruksi yang sedikit banyak berbeda. Sumber lain dari perbedaan antar taksonomi, walaupun mempunyai tujuan yang sama, adalah kemungkinan bahwa konstruksi perilaku dapat diformulasikan pada tingkatan kerumunan atau abstraksi yang berbeda. Sumber ketiga dari perbedaan antar taksonomi adalah metode yang digunakan untuk mengembangkannya. Beberapa taksonomi dikembangkan dengan memeriksa pola kovariansi antara item-item perilaku pada kuesioner deskripsi perilaku yang mendeskripsikan manajer yang sebenarnya, faktor analisis metode. Beberapa taksonomi dikembangkan dengan cara penilaian mengelompokkan contoh-contoh perilaku kemiripan yang dilihat dalam isi atau tujuan. Judgmental classification. Yang keenam ada kepemimpinan karismatik atau charismatic leadership. Jenis kepemimpinan yang dipandang oleh para followers sebagai suatu sikap heroik atau gaya kepemimpinan yang luar biasa. 4 karakteristik kepemimpinan karismatik adalah A. Memiliki visi, B. Bersedia mengambil resiko pribadi untuk mencapai visi tersebut, C. Sensitif terhadap kebutuhan bawahan, dan D. Memiliki perilaku yang luar biasa. Yang ketujuh, kepemimpinan transaksional
atau transaksional leadership. Seorang pemimpin yang transaksional adalah seorang pemimpin yang membimbing atau memotivasi para pengikut mereka pada arah tujuan yang telah ditetapkan dengan cara memperjelas peran dan tugas mereka. 4 karakteristik pemimpin transaksional adalah A. Penghargaan bersyarat. B. Manajemen dengan pengecualian aktif, mengamati dan mencari penyimpangan dari aturan-aturan dan standar serta melakukan tindakan perbaikan. C. Manajemen dengan pengecualian pasif, dilakukan hanya jika standar tidak tercapai. D. Laissez-faire, melepaskan tanggung jawab dan menghindari pengambilan keputusan. Yang terakhir ada kepemimpinan transformasional atau transformational leadership. Pemimpin yang transformasional merupakan pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk mengenyampingkan kepentingan pribadi mereka dan memiliki kemampuan mempengaruhi yang luar biasa. 4 karakteristik pemimpin transformasional adalah A. Pengaruh ideal. B. Motivasi inspirasional. C. Simulasi intelektual, meningkatkan kecerdasan, rasionalitas, dan pemecahan masalah yang cermat. D. Pertimbangan yang bersifat individual, memberikan perhatian pribadi, memperlakukan masing-masing karyawan secara individual, serta melatih dan memberikan saran. Kepemimpinan yang hebat biasanya dimulai dari kesediaan hati, sikap positif, dan keinginan untuk membuat perbedaan. Semoga kita semua menjadi pemimpin yang baik, bijaksana, dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.